Nah Sobat Benindo, kembali lagi nih. Nah saat ini aku ingin membahas tentang pilih mana sih kira-kira Dynabolt dan juga pakai drilling yang lain untuk pemasangan dari baja ringan dan rangka-rangka kuda-kuda. Nah dari sini saya juga bersama dengan Pak Arif lagi untuk membahas konten ini kali ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Fungsi Dynabolt sama drilling baja ringan. Nah kira-kira itu fungsinya apa saja sih Pak? Bisa dijelaskan? Kalau untuk drilling, Iya. dari drilling itu biasanya buat nyambung. Dari baja ringan yang satu buat agar lebih panjang juga disambung pakai drilling, terus buat perkuatan, buat sedutan juga bisa pakai drilling. Nah kira-kira dari drillingnya kan ada berbagai macam ya Pak ya, ukuran sama jenisnya. Nah untuk drilling sendiri, untuk pemakaian untuk kanal, kemudian untuk reng, ini kan juga ada rengnya sama kanalnya. Nah kira-kira ada ukuran sendiri nggak Pak yang sesuai standarnya gitu? Untuk pemakaian reng sama kanal sendiri biasanya dari ukuran 1,5 sampai 2 cm. 1,5 sampai 2 cm. Itu yang reng pakai ukuran berapa Pak? Untuk yang reng 1,5. Untuk yang rem pakai ukuran 1,5. Kemudian untuk yang kanal berarti yang pakai 2 cm. Nah kalau misalnya kan mau pakai atap galvalum nih Pak, berarti kan tergantung dari ukurannya ini. Itu yang direkomendasikan ukuran berapa? Mau pakai yang ukuran 5 cm atau 4,5 Pak? Untuk yang Dynabolt. Untuk yang drilling? Oh drilling, kalau untuk drilling biasanya 4,5 kalau. 4,5, 4,5 sudah cukup ya Pak ya, udah cukup untuk memasang dari atap baja ringan sendiri. Kemudian untuk Dynabolt Pak, nah kira-kira ini kan juga pakai Dynabolt untuk pemasangan ke tembok maupun pondasi. Nah kira-kira pakai ukuran berapa Pak? Kalau Dynabolt sendiri pakai ukuran 8 udah cukup. Kalau misalnya saya mau pakai ukuran 10 kira-kira berlebihan nggak Pak? Takutnya kan nanti berlebihan gitu ya. Kalau pakai 10 sih malah lebih bagus justru. Lebih bagus ya Pak ya. Dari segi harganya juga kan perlu dipertimbangkan juga. Jadi memang kita kalau mau membangun rumah itu, juga harus mempertimbangkan dari segi biaya, kemudian nanti juga rangkaian pakai seperti apa. Jadi kita tidak sampai memakan terlalu banyak biaya, kemudian akhirnya kita jadi rugi bukannya tambah untung. Nah kemudian untuk penggunaan Dynabolt sendiri Pak, kenapa lebih menggunakan Dynabolt? Sedangkan kan ini kan tadi saya sempat lihat ya, ada yang ditanam di antara tembok kemudian disemen lagi. Nah itu bagaimana? Untuk penggunaan Dynabolt sendiri kan sebagai perkuatan dudukan buat kuda-kudanya sendiri. Terus setelah itu baru dibantu perkuatan dari bata sama cor. Kalau misalnya pakai paku gitu gimana Pak? Kalau pakai paku sendiri kurang kuat sih Mas. Kurang kuat ya Pak. Jadi pakai memang paku beton bisa, cuma dari jangka waktu yang masa pemasangannya sama awet enggaknya gitu ya. Enggak ya, itu juga berpengaruh juga sebenarnya. Jadi memang direkomendasikan untuk menggunakan Dynabolt daripada menggunakan paku beton. Jadi biar lebih umur bangunannya sama umur rangkanya juga lebih kuat seperti itu. Nah kemudian ini untuk pembedanya nih jika dibandingkan dengan menggunakan baut lain seperti kalau misalnya drilling nih. Kalau misalnya kan ada beberapa orang kan kalau pingin hemat nih ya Pak ya, kan biasanya langsung pakai paku aja lebih hemat. Saya juga ada paku sisa nih dari misal bangunan kemarin. Nah pakai paku aja untuk rangkanya, kira-kira bagaimana daripada pakai drilling? Nah kalau itu kan kembali lagi ke selera masing-masing Mas. Tapi kalau untuk lebih dipertimbangkan dari kekuatan bangunan, terus dari tahan lamanya bangunan juga kan perlu dipertimbangkan. Dari kokoh enggaknya bangunan kan juga dari bahan juga. Oke Sobat Benindo, untuk sesi kali ini sudah cukup ya menurutku. Mungkin kalau misalnya ada Sobat Benindo yang perlu ditanyakan lagi, bisa komen atau hubungi kami di slide berikut. Nah terima kasih pada Pak Arif sudah memberikan semua pendapat-pendapatnya tentang pembangunan, terus kemudian juga ilmu-ilmunya tadi kita sudah sharing banyak. Nah nanti kalau misalnya bisa ada pertanyaan lain, hubungi langsung saja di kami di Jalan Bunda nomor 1 Surabaya. Oke Sobat Benindo, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Benindo, jagonya atap. Untuk info detail produk, Sobat bisa menghubungi kami di nomor berikut. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya.